Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Muhammad Rashid selaku moderator dari Zoom meeting mata kuliah Matematika Teknik yang di sini akan membahas mengenai materi model medan magnetik dari monopol magnet. Sebelum sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam dengan NIM 53114220093. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Sanjaya dengan NIM 53114220094. Saya Dimas Setiawan dengan NIM 53114220095. Dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Rashid dengan NIM 53114220092. Ya, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan materi mengenai elektromagnetisme terkait magnetik monopol yang akan dijelaskan oleh Saudara Sanjaya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rashid. Di sini saya akan mengerjakan soal yang sudah diberikan, yaitu saya tadi sudah membuat video di mana saya sudah menjelaskan soal tersebut. Untuk Mas Multazam bisa ditolong share screen. Jadi di video itu saya sudah mengerjakan dan juga menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung divergensi dan juga ada tata caranya. Bisa diperhatikan ya teman-teman sekalian. Ini saya akan mengerjakan soal tentang elektromagnetisme. Soal yang akan saya kerjakan yaitu adalah B sama dengan kurung buka X per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Kemudian ada Y per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Selanjutnya itu ada Z per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Apa sih maksud dari soal ini? Soal ini dimaksudkan untuk agar kita mencari divergensi dari soal ini. Gimana sih caranya? Yaitu caranya adalah dengan kita melakukan turunan per bilangan-bilangan ini, yaitu dimulai dari X, Y, kemudian Z. Kemudian kita akan melakukan turunan dimulai dari dimulai dari X. D per DX kurung buka X per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Oke, kemudian kita kurung tutup lalu ditambah dengan turunan dari Y, yaitu D per DY kurung buka Y per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Setelah itu maka kita tambah dengan turunan dari Z, yaitu ada D per DZ kurung buka Z per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Oke. Ini adalah rumus dari turunan, lalu kita diferensialkan, yaitu langsung saja dimulai dari yang X, yaitu minus X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat per, yaitu kurung buka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat kurung tutup, lalu kita kuadratkan. Kemudian yang Y, yaitu X kuadrat minus Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Kemudian pernya sendiri itu sama ya, jadi kurung buka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat kurung tutup, lalu kita kuadratkan. Kemudian setelah dari yang Y kita lanjut ke yang Z, kemudian ditambah dengan yang Z itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan Z kuadrat per, sama halnya dengan yang sebelumnya yaitu X dan Y, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, lalu kita kuadratkan. Oke, setelah seperti ini maka akan kita proses lagi, yaitu proses penjumlahan secara pecahan. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu maka langsung saja kita sambungkan, kita sortir per ini ya, per bagiannya ya, seperti nanti X sendiri, Y sendiri, dan juga Z sendiri kita hitung ulang. Kita terus dulu penyebutnya, itu kurung buka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat kurung tutup kuadrat. Kemudian langsung saja kita tulis min X kuadrat kemudian
ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Y. Kemudian ditambah Y kuadrat dikurangin dengan Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y kuadrat. Selanjutnya ke Z ditambah Z kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangin Z kuadrat. Oke, setelah kita melakukan hal ini, hasilnya yaitu Z kuadrat, kemudian ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, kurung buka, kurung tutup, kemudian kuadrat. Karena ini belum urut, maka akan kita urutkan bersama-sama, yaitu kita mulai dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurung tutup kuadrat. Setelah ini kita harus melakukan penyederhanaan, yaitu memperkecil pecahan. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita membagi dengan hal yang sama. Di sini kita akan sama-sama membagi dengan bilangan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Yaitu yang akan kita dapatkan hasilnya, yaitu yang bagian atas ini kita bagi, yang saya sebutkan tadi, menjadi 1 per yang bawah kita bagi, maka kuadrat yang di luar ini akan hilang. Jadi per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Oke, berikut ini adalah hasil dari divergensi soal yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu soalnya adalah B sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat, kemudian Z per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu kita sudah melalui banyak proses, yaitu dimulai dari kita melakukan penurunan dulu, ada turunan, kemudian setelah itu kita melakukan penjumlahan pecahan, kemudian kita menyatukan per bilangan yang sama, per ini yang sama, yaitu X, Y, Z. Setelah itu kita jumlahkan lagi, terus setelah hasilnya ditemukan, maka kita sederhanakan lagi, yaitu dengan membagi bilangan yang sama. Oke, dan akhirnya divergensinya kita temukan, yaitu 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang soal-soal yang sudah saya kerjakan. Jika dikiranya semisal share screen tadi itu kurang jelas, maka bisa ditonton di video YouTube selanjutnya ya. Linknya akan ditaruh di deskripsi. Terus sekarang kita akan lanjut ke bagian coding-codingnya nih, yang akan dijelaskan oleh Mas Multazam. Untuk Mas Multazam silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam dengan NIM 53114229093. Di sini saya akan menjelaskan source code Python yang digunakan untuk menghitung nilai divergensinya. Ya, di sini pertama-tama saya menginput library SIMPy di sini. Lalu setelah itu mendefinisikan variabel simboliknya jadi X, Y, Z ya. Lalu mendefinisikan medan magnetiknya di sini seperti soal yang sudah diberikan oleh Pak Anan. Lalu menghitung divergensinya menggunakan fungsi div B ini untuk mendefinisikan B-nya. Isinya di sini untuk divergensi BX, lalu BY, dan BZ. Di sini untuk mencetak hasil divergensinya, hasil divergensi B-nya akan dicetak di sini. Lalu setelah itu mengubah nilai X, Y, Z-nya menjadi 1, 2, dan 3 di sini. Kemudian mengeluarkan hasil perhitungan tadi, apakah kalau misalnya sama dengan 0, maka konsep monopol magnetnya terwujud. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sama dengan 0, maka konsep monopol magnetnya tidak terwujud. Lalu kita run. Di sini terlihat bahwa divergensi pada titik 1, 2, dan 3 itu adalah 1/14. Maka konsep monopol magnet di sini tidak terwujud. Divergensi medan magnetiknya karena tidak 0. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Dimas. Terima kasih. Baiknya, selanjutnya
saya jelaskan kode selanjutnya. Kode di sini digunakan untuk membuat grid koordinat 3 dimensi. Ya, grid koordinat 3 dimensi dari persamaan sebelumnya. Nah, di sini kita definisikan persamaan fungsi medan magnetiknya dulu, lalu di bawahnya kita buat grid koordinat 3D-nya. Nah, kita sesuaikan di sini memakai line space dan mesh grid. Selanjutnya kita hitung medan magnetiknya. Untuk rumusnya udah disesuaikan ya sama di sebelumnya. Selanjutnya setelah kita lakukan, kita hitung divergensinya. Kita lambangkan di gradien Bx aksis 0 ditambah NP gradien Bj aksis 1, lalu ditambah NP gradien Bz aksis 2. Untuk penggambaran medan magnetnya kita pakai figur, plot figur, lalu kita pakai projection 3 dimensinya. Nah, setelah itu sebagai cetak hasil, kita akan print divergensi medan magnet, lalu kita printnya itu di B. Lalu kita pakai plot show untuk menunjukkan gambar 3D. Mari kita coba run. Untuk hasil di terminalnya itu hasil matriksnya ya, nanti akan ditampilkan ke hasil 3 dimensinya. Nah, ini adalah hasil 3 dimensinya. Itu adalah titik-titik dari medan magnetnya yang sudah kita hitung tadi. Dari kode ini masih kurang jelas, kita lanjut ke kode selanjutnya. Untuk kode selanjutnya di sini kita akan menunjukkan arah-arah vektor gayanya. Kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Kita masukkan yang baru itu definisi the plane normal vector, definisi vektornya. Lalu kita calculate. Nah, kita plot lagi magnetic field vektornya. Selanjutnya coba kita run. Ini hasilnya. Bisa dilihat dari sini medan magnetnya semuanya mengarah keluar. Ini menunjukkan kalau medan magnetnya itu ke utara semua atau keluar dari bendanya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa hasil divergensinya adalah medan magnet yang keluar. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Sanjaya, Saudara Multajam, dan Saudara Dimas yang udah memaparkan terkait hal magnetic monopole yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pertanyaan mengenai magnetic monopole ini yaitu adalah apakah konsep monopol magnet terwujud dalam hasil divergensi ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena dikarenakan divergensi magnetik yang dijelaskan hasilnya bukan nol. Jadi jika terdapat monopol magnetik, divergensi medan magnetik itu tidak akan nol karena titik di mana monopol tersebut berada. Dengan kata lain, ketika ada monopol magnetik akan menyebabkan divergensi medan magnetik itu bukan nol sesuai dengan hukum Gauss untuk magnetisme dalam notasi matematika seperti itu. Oleh karena itu, mungkin sementara konsep monopol magnetik ini hanya sebatas teoritis semata, karena belum ada bukti eksperimental yang memang mendukung gitu keberadaan magnetic monopole itu secara nyata seperti itu. Ya, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.